warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kebun dalam, jangan lupa membeli obat batuk. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jemaah masih mengantuk. Kita lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata miratan li khiyaril abrar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi du'ati lil abrar. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana. Amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini saya diamanahkan oleh Pak Subur untuk berbicara sedikit di depan Bapak Ibu semuanya, untuk sharing-sharing sedikit pengetahuan yang saya miliki. Mungkin yang Bapak Ibu sudah banyak mengetahui tentang hal tersebut, namun jangan dilihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Seperti sebuah pepatah di dalam bahasa Arab, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Begitulah seharusnya bagaimana ilmu itu diambil, bukan dari siapa ilmu itu berasal, tapi dari apa yang disampaikannya, dari apa ilmu itu. Maka dalam kesempatan ini saya sedang memanifestasikan arti dari watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sesungguhnya kita semua mengemban tugas itu, tugas yang telah disampaikan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kebaikan dan di dalam kesabaran. Maka mungkin kali ini tugas saya untuk saling sharing-sharing sama Bapak-bapak Ibu semuanya. Mungkin di waktu yang lain saya yang mendengarkan, saya yang menerima, saya yang memetik dari Bapak Ibu semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana ini adalah sebuah situasi dan kondisi yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang salat subuh di dalam keadaan berjamaah, maka dia sebagaimana orang yang telah melakukan salat malam seluruhnya. Jadi itu perumpamaan kita yang salat subuh berjamaah di masjid bareng-bareng, maka keutamaan yang kita dapatkan adalah sebagaimana kita melakukan sholat seluruh malam.
Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuruna Allah hatta tatlu'a asy-syamsu. Barang siapa yang melakukan salat subuh dalam keadaan berjamaah, kemudian dia duduk sesudah itu, yadhkuruna Allah, mengingat Allah, hatta tatlu'a asy-syamsa, sehingga terbitnya matahari. Thumma yusalli raka'ataini lahu ajrun ka ajri hujjatin wa umrah. Jadi bagi orang yang duduk melakukan salat subuh berjamaah, dia duduk berzikir kepada Allah, seperti majelis zikir kita hari ini, majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis zikir, mengingat Allah, karena di dalam majelis ilmu kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak memiliki faedah. Kita membicarakan segala sesuatu yang mengingat Allah, Kita tidak membicarakan lahwun, perkataan-perkataan yang tidak memberikan faedah. Maka majelis ilmu ini adalah majelis zikir. Majelis ilmu ini adalah majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Summa yusalli raka'atain, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat, maka apa keutamaan yang dia dapatkan? Keutamaannya adalah dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Masya Allah, alhamdulillah kita hari ini sudah berada dalam kondisi tersebut. Kita doakan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi amalan kita di hari akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita juga mungkin kita tidak mendapatkan kondisi tersebut setiap hari. Bagi kita yang berada dalam majelis ilmu setiap harinya itu baik. Kalau tidak sempat setiap hari gimana? Ya setidaknya seminggu sekali. Kalau tidak sempat seminggu sekali bagaimana? Setidaknya sebulan sekali. Kalau tidak sempat sebulan sekali gimana? Setidaknya setahun sekali. Kalau tidak sempat setahun sekali gimana? Setidaknya seumur hidup sekali. Kalau nggak pernah gimana? Ya udah mati aja. Apa alasan kita berada di sini, di masjid ini, di tempat yang dirahmati Allah ini pada subuh ini? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati. Jadi apa tujuan kita berada di masjid ini, di tempat, di rumah Allah ini pada subuh ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar dia memujimu, melihat siapa di antara kamu yang memiliki amalan yang paling baik. Jadi itulah tujuan kita. Kenapa Allah mentakdirkan kita berada di masjid yang tercinta ini pada subuh yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau mau ada kajian subuh itu pasti dikirimkan apa topik yang akan dibicarakan. Mengingat kita beberapa hari lagi akan mengadakan kurban ya. Berapa hari lagi? 10. Sekitar 10 hari lagi. Maka salah satu pembahasan untuk pulang kaji mungkin kita semua, saya mengangkat tema terkait tentang fikih kurban. Mungkin untuk membicarakan fikih kurban secara detail tidak cukup dalam waktu yang singkat ini. Tapi secara general kita akan membicarakan
kita akan membahas di dalam kajian pada pagi yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an pembahasan dan kaitannya dengan kurban itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Kautsar. Kata Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami sudah memberikanmu nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menggunjingmu, orang yang mengata-ngataimu, huwal abtar, dialah yang akan celaka. Itu merupakan dalil yang pertama terhadap syariat daripada kurban. Kemudian kalau kita melihat sejarahnya, sejak Allah menciptakan manusia pertama kali di dunia ini, tercatat di dalam Al-Qur'an, "Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Nabi Adam punya 2 orang putra. Siapa? Habil dan Qabil. Habil dan Qabil diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Idz qarraba qurbana. Ketika mereka mempersembahkan kurban kepada Allah. Fatuqbila min ahadihima. Salah satunya diterima. Kurbannya Habil diterima. Kurban walam yutaqabbal min al-akhar. Kurbannya Qabil enggak diterima. Jadi Qabil marah. Dia kecewa, dia menanyakan kepada Habil, "Habil, kenapa kurbanku enggak diterima?" Habil menjawab, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja yang diterima oleh Allah adalah, yang diterima kurbannya oleh Allah adalah kurban-kurban yang berasal dari orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita melaksanakan amalan-amalan kita dalam keadaan bertakwa dan Allah menggolongkan kita dalam golongan orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah generasi Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud, hingga sampai ke masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah meminta kurban kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Allah tidak meminta ontanya, Allah tidak meminta sapinya, Allah tidak meminta kambingnya. Apa yang Allah minta? Allah minta sesuatu yang paling dicintai. Allah minta sesuatu yang paling berharga. Apa itu? Allah minta sesuatu yang telah ditunggu-tunggu oleh Ibrahim selama 86 tahun. Allah minta itu dikorbankan kepada Allah. Itulah Ismail alaihissalam. Jadi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami in anni adbahuk." Ya anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Wahai Ismail, menurut kamu gimana? Kata Allah, aku harus menyembelihmu. Menurut kamu gimana? Ismail alaihissalam menjawab, "Ya abati fa'al madza tu'mar." Wahai ayahku yang tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku akan sabar untuk melakukannya. Begitulah jawaban Ismail
alaihi salam. Kemudian ketika Allah mengambil kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salam, watallahu minal jabin, ketika pisaunya sudah mendekati leher daripada Nabi Ismail alaihi salam, fafadainahu bidzibhin azim, maka Allah mengganti leher Nabi Ismail alaihi salam dengan sembelihan yang besar, yaitu dengan seekor domba. Inilah yang menjadi dalil bagi sebagian kita, inilah yang menjadi dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa bisa berkorban dengan domba. Jadi dalilnya itu yang pertama, karena Allah ganti lehernya Nabi Ismail dengan seekor domba. Lalu kalau sembelihannya, kalau korbannya dengan kambing bagaimana? Apakah ada dalilnya kalau sembelihannya dengan kambing? Ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul menyembelih seekor kambing. Kakinya dihadapkan ke arah kiri, kemudian kepalanya dihadapkan ke arah kanan dan dihadapkan menghadap kiblat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memotong kambingnya dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa enggak Bismillahirrahmanirrahim? Makna Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sayang kenapa dipotong? Jadi enggak sesuai. Makanya ucapannya di sini adalah Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma hadza an Muhammad wa an ali Muhammad. Ya Allah, ini adalah kurban dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Menurut para ulama ini adalah dalil bahwa boleh untuk menyembelih kurban kepada orang yang sudah meninggal. Karena ketika kurban itu dikurbankan oleh Rasul, itu dimaksudkan salah satunya kepada Khadijah yang sudah meninggal. Jadi itu menjadi salah satu dalil kebolehan melakukan korban kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian pada kambing yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini. Allahumma hadza an Muhammad wa an ummati Muhammad. Ya Allah, ini adalah kurban dari Muhammad dan untuk umat Muhammad. Jadi Rasul pada saat itu menyembelih seekor kambing, tetapi meniatkan untuk umat Muhammad. Menurut para ulama, ini menjadi dalil bahwa cukup ketika seorang kepala keluarga, ketika seorang suami menyembelih seekor kambing, itu cukup untuk istri, untuk anaknya, dan untuk semua anak yang berada di bawah asuhannya. Menurut sebagian para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kalau dengan sapi bagaimana? Kurban dengan sapi itu didasari oleh salah satu
kejadian yang terjadi di Hudaybiyah. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat pergi ke Hudaybiyah untuk melakukan Fathu Mekah. Lalu sesampainya di Hudaybiyah, para sahabat dan Nabi Muhammad SAW melakukan sesembelihan. Kata para sahabat, naharna ma'an Nabi amal Hudaybiyah. Kami melakukan kurban bersama Nabi pada tahun Hudaybiyah. Hudaybiyah itu salah satu tempat yang berada sekitar 22 km dari Mekah. Jadi kalau sekarang itu namanya Syaimasi, kalau tidak salah saya ya. Itu merupakan checkpoint kalau kita masuk dari Jeddah. Jadi dicek paspornya itu di sekitar Hudaybiyah. Kurban pertama kali, ya, kurban sapi, kurban onta dan sapi itu dilakukan di Hudaybiyah. Pada saat itu Rasul melakukan sembelihan satu onta untuk 7 orang, satu sapi untuk 7 orang. Jadi itu dalil untuk kurban dengan sapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kurban itu boleh dicampur? Apakah kurban itu boleh dicampur untuk orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal? Boleh dicampur kurban untuk orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Misalkan kurban sapi, seekor sapi diniatkan untuk diri sendiri, kemudian untuk istri, untuk anak, untuk cucu, untuk orang tua laki-laki, untuk orang tua perempuan, ibu yang sudah meninggal, dan untuk bapak yang sudah meninggal, itu bisa. Kemudian kalau kurban itu dicampur dengan akikah bagaimana? Apakah boleh? Bagaimana pendapat para ulama? Kita lihat di sini. Kurban jika dicampur dengan akikah, menurut pendapat sebagian mazhab di dalam Islam, salah satunya yang seperti yang disampaikan oleh Syekh Sabiq dalam fikih sunnah, itu bahwa mencampur akikah, mencampur kurban dengan akikah itu tidak diperbolehkan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, tepatnya di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, itu diperbolehkan. Hanya saja pada pembagiannya itu terdapat perbedaan. Kalau daging kurban langsung diserahkan dagingnya, kalau daging akikah dimasak dahulu baru dibagikan. Jadi kalau mau berkurban dan digabung dengan akikah, mungkin bisa memakai pendapat ini. Ini saya sampaikan bukan untuk membingungkan, tetapi karena sudah mendekati dengan pelaksanaan Hari Raya Kurban, pasti isu-isu yang seperti ini banyak diangkat. Mungkin ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi kalau memang menghadapi persoalan seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa berpegang pada salah satu pendapat yang terdapat di dalam mazhab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan haji wada, haji terakhir sebelum Nabi wafat. Pada saat melakukan haji wada, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembelih sebanyak 63 onta. Jadi umur Nabi pada saat itu 63 tahun. Nabi menyembelih 63 onta. Tapi Ustadz, Nabi itu kan miskin. Katanya Nabi itu kan miskin. Ya bayangin aja kalau emang Nabi miskin, menyembelih 63 onta. Satu ontanya 50 juta, kali aja. Nabi itu gak miskin, Nabi itu kaya, tapi hidupnya bersahaja. Kalau memang Nabi itu miskin,
tidak mungkin mampu untuk menyembelih sebanyak itu, 63 onta. 50 juta itu bukan segitu harganya. Bahkan itu estimasinya itu bisa sekitar 200 juta per satu onta. Paling itu estimasi paling rendah itu 50 juta. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau di sini ada yang berumur 50 tahun. Ya, 50 tahun. Berarti menyembelih 50 onta dikali aja 50 juta udah berapa itu? Udah 250 ya. 250. Kemudian sesudah itu Nabi SAW menyerahkan pisaunya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyembelih 37 unta. 37 unta. Jadi totalnya 100 unta pada waktu itu disembelih. Sekarang artis nyembelih satu sapi limosin aja udah viral di mana-mana. Ya, satu sapi limosin aja viral kemana-mana. Kalau dibandingkan satu sapi limosin dengan 100 unta, gimana perbedaannya? Jauh sekali. Jadi yang diperhitungkan dalam korban ini apa? Yang dikira, yang dihitung dalam korban ini apa? Apakah yang banyak dagingnya? Apakah onta? Apakah kambing? Apakah sapi? Dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahab Zuhaili disampaikan. Ada yang mengatakan sebenarnya yang terbaik itu untuk melakukan korban itu onta. Kenapa? Karena Nabi itu pernah bilang dalam hadis. Nabi itu pernah bersabda di dalam hadis. Hadis tentang hadir Jumat. Barang siapa yang datang Jumatan di waktu yang pertama, maka pahalanya seperti berkorban onta. Barang siapa yang datang di waktu kedua, maka pahalanya seperti berkorban sapi. Barang siapa yang datang di waktu ketiga, maka pahalanya seperti berkorban kambing. Berarti kalau korbannya onta itu lebih baik daripada kambing. Itu saja keutamaannya lebih banyak onta daripada kambing. Kalau begitu, seandainya ada orang yang berkorban sapi, tapi sapinya kurus, ya, satu sapi kurus untuk 7 orang, dibandingkan dengan satu kambing dengan berat 200 kg katakanlah, apakah itu lebih baik? Maka yang diperhitungkan, yang lebih baik adalah yang lebih banyak dagingnya. Itu yang lebih baik. Bukan apakah ontanya atau sapinya. Kalau seandainya satu sapi, satu kambing dibandingkan dengan satu sapi limosin, tentunya lebih baik sapi limosin. Yang lebih baik adalah yang lebih banyak, yang lebih afdol adalah yang lebih banyak dagingnya. Jadi kalau mau berkorban, misal mau berkorban satu sapi untuk 8 orang, Ustadz saya nggak bisa nih, saya harus satu sapi, saya harus 8 orang nih. Kenapa? Karena saya satu circle, gitu kan? Wah, nggak boleh. Beramal itu nggak boleh sesuai dengan perasaan kita, tapi harus sesuai dengan tuntunan sunnah dan tuntunan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau seandainya ada yang menyerahkan
korban sapi atau kambing tetapi dari orang non muslim, apakah kita harus menerimanya atau kita menolaknya? Kalau seandainya ada orang non muslim tetangga kita atau ada gereja yang menyerahkan seekor kambing atau seekor sapi untuk disembelih atas nama korban, maka sapi itu diterima saja. Sapi itu diterima saja. Nanti kalau disembelih namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim dari Julius. Wah, kan nggak bisa ya. Karena syarat untuk beramal itu harus Islam, balik berakal. Passwordnya ada apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu passwordnya. Jadi sapi tadi diterima saja. Kemudian ketika penyembelihan, maka yang disebutkan adalah pengurusnya saja. Katakanlah ketua panitia, gitu ya. Katakanlah atas nama ketua panitia atau ketua RT, ya. Kalau ada yang komplain, bilang aja tahun depan ente aja yang jadi RT-nya. Nah, pasti nggak komplain lagi. Ya baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ada dalilnya ya kalau terkait menerima pemberian dari orang non muslim? Enak-enak aja ngomongnya, ngebolehin nih. Emang ada dalilnya? Jadi dulu Nabi itu pernah menyerahkan satu surat kepada seorang paus di Alexandria. Nama paus ini Muqawqis. Surat itu dibawakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hatim bin Baltaan. Ketika Hatim sampai ke Alexandria, dia menyerahkan surat ini kepada Muqawqis. Kemudian Muqawqis membaca surat Nabi, kemudian menyemprotnya dengan minyak wangi, lalu surat tersebut dicium oleh Muqawqis, kemudian disimpannya di dalam sebuah peti kain. Jadi begitu dihormatinya Nabi oleh Muqawqis. Berbeda dengan Romawi yang saat itu juga dikirimkan surat. Jadi kalau Paus Alexandria ini berbeda dengan Paus Vatikan. Kalau Paus Vatikan itu beda lagi. Paus Alexandria ini sampai sekarang masih ada, dan dia nggak bergabung dengan Pausnya Vatikan. Lalu sesudah suratnya Nabi dibaca, kemudian Paus ini memberikan hadiah kepada Hatim, diberikan asal balha. Balha itu salah satu tempat, salah satu provinsi di Mesir, ya, di mana dia memproduksi asal honey, madu, ya. Saya malah lupa bahasa Indonesianya. Madu, produksi madu terbaik gitu kalau di Mesir. Jadi diserahkan madu itu, dibawa pulang kepada Nabi. Nabi meminum madu tersebut. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan ada nyimpan madu di rumah, ya bisa langsung, atau madu tersebut diberikan oleh non muslim, takut untuk meminumnya, nggak apa-apa, diminum aja. Atau kalau nggak mau minum dikasih saya juga nggak apa-apa. Kemudian Nabi juga dikasih kain putih, karena terkenal Mesir itu dengan produksi tekstil yang bagus ya untuk daerah tersebut, Alexandria. Kemudian Nabi juga diberikan bighal. Bighal ini kayak mobil plat merah sekarang lah. Jadi dia di bawah, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Ya, lebih kecil dari unta, lebih besar dari keledai. Kemudian Nabi juga diberikan 2 orang budak perempuan, yang satu Sirin, yang kedua Maria Qibtiyah, yang merupakan ibunya anak Nabi Ibrahim, ya, Maria Qibtiyah. Sirin
dinikahi oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Sabit yang merupakan penyair ya. Jadi beliau ini penyair di tiap-tiap peperangan Islam. Diberikan sirih ini kepada Hasan bin Sabit dan Maryah Qibtiyah menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakaian tadi itu dipakai oleh Nabi. Kemudian madu tadi diminum oleh Nabi. Ini menjadi dalil boleh menerima pemberian dari orang non-muslim. Lalu kalau memang masih ragu, silakan buka bab wakaf. Silakan buka bab wakaf di dalam fikih muamalah. Ketika seorang non-muslim memberikan sesuatu kepada kita, maka itu jatuhnya sebagai hadiah. Itu jatuhnya sebagai hadiah. Apakah mereka akan diberikan ganjaran? Apakah mereka akan diberikan balasan seperti kita, pahala? Tentu, mereka akan mendapat ganjarannya di dunia. Tapi di akhirat, jangan lupa passwordnya. Asyhadu, itu passwordnya yang utama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, masih lama. Saya mulai kesemutan. Selanjutnya, berkurban itu baiknya kapan? Nah, berkurban itu baiknya kapan? Dalam satu hadis dinyatakan, man ra'a hilala dzilhijjah wa arada ay yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Barang siapa yang melihat hilal Zulhijjah ya, dan dia berencana untuk melakukan sesembelihan, maka dia jangan memotong kuku dan rambutnya. Jadi kalau istilah tentang bulan itu ada hilal ya. Kalau hilal itu yang anak bulan, kalau badar itu purnama ya. Jadi barang siapa yang melihat hilal Zulhijjah, ya sudah kelihatan hilalnya, maka dari hari pertama hingga hari sesembelihan dia jangan memotong rambut dan kukunya. Apakah hukum tidak memotong rambut dan kuku ini wajib? Apakah memang kalau memotong itu jatuhnya haram? Sebenarnya masalah memotong kuku dan rambut ini tidak sampai menyebabkan korban kita itu tidak sah. Jadi dia jatuhnya sunnah. Kalau kita mau masalah hukum memotong dan tidak memotongnya itu mubah. Jadi boleh untuk memotong dan boleh untuk tidak memotong. Karena syariatnya jatuhnya sunnah. Apa hikmah di belakangnya? Hikmah di belakangnya adalah ketika kita tidak memotong rambut dan kuku dan kita baru memotongnya sesudah melakukan sesembelihan, itu layaknya sebagai terapi. Itu terapi yang diajarkan Nabi. Itu perumpamaan dari gini. Ketika kita sudah tidak memotong rambut dan kuku selama 9 hari, tentunya itu kan sudah panjang sekali. Jadi ketika sudah melakukan sembelihan, kita potong kuku, kita potong segala misalkan kumis, jenggot, rambut dan sebagainya. Jadi kita kan jadi lebih fresh ya. Jadi hikmahnya adalah sebagai bentuk terapi bagi kita semua. Kita akan terlahir sebagai jiwa yang baru, yang lebih bersahaja, yang lebih bersemangat ketika sudah melakukan memotong kuku dan sudah memotong jenggot, kumis dan sebagainya. Jadi terkait potong kuku dan potong rambut, itu kalau kita mau potong itu sebenarnya tidak sampai menyebabkan kurban kita tidak sah. Ya.
Kemudian jangan kita lupakan pada tanggal 9. Pada tanggal 9 jangan sampai kita lupa untuk tidak melakukan puasa Arafah. Puasa di mana Allah yukaffirullah as-sayyi'atal madiyata wal baqiyata. Allah akan menghapus segala dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Jadi itu keutamaan dari puasa Arafah. Kemudian ketika memasuki malam pertama ke malam 10 Zulhijjah, disitulah kita mulai melakukan takbir. Ya. Kita mulai melakukan takbir semenjak tenggelamnya matahari di malam 10 Zulhijjah hingga terbenamnya matahari di sore 13 Zulhijjah. Jadi 10, 11, 12, 13. Berbeda dengan Idul Fitri, di mana kita hanya melakukan takbir sesudah terbenam matahari sebelum Idul Fitri dan hingga sebelum naiknya khatib ke atas mimbar. Jadi itu waktu untuk melakukan takbir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari 10 Zulhijjah, kapan kita melakukan salat Idul Adha? Salat Idul Adha itu kita lakukan setelah tergelincirnya matahari. Jadi sesudah terbitnya matahari setinggi tombak, ya, setinggi tombak. Misal sudah terbit, syuruk dan sudah mencapai setinggi tombak. Kalau menurut perhitungan geografi itu sekitar 12 menit sesudah terbit. Ya, 12 menit sesudah terbit. Jadi nggak boleh ketika terbit langsung kita melakukan salat. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena ketika matahari terbit itu syaitan mendatangi, jadi membentuk qurunul iblis, qurunis syaitan, bentuk qurunis syaitan. Kenapa dilarang? Karena pada waktu-waktu tersebut dulunya digunakan untuk menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manaf. Itu waktu yang digunakan orang-orang zaman dahulu, orang-orang musyrik untuk menyembah berhala-berhala dan sembahan-sembahan. Maka ada dua waktu terbitnya matahari dan waktu terbenamnya matahari. Itu waktu di mana kita tidak boleh melakukan sholat sunnah, ya, tidak boleh melakukan sholat sunnah yang sebabnya tertakhir. Kalau sebabnya mendahului itu tidak apa-apa. Nah, kalau sebabnya kemudian itu nggak boleh, atau sebabnya bersamaan itu juga nggak boleh. Jadi kita melakukan sholat Idul Adha kapan? Sesudah 12 menit ini, sesudah di atas tinggi tombak ini, baru kita melakukan sholat Idul Adha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takbir itu tidak hanya dilakukan di masjid saja. Takbir itu dilakukan di mana saja, ya, di mana saja. Tidak melulu di masjid aja. Ketika zamannya Umar radhiyallahu an, itu beliau melakukan takbir di pasar. Ketika takbir dikumandangkan di pasar, seolah-olah pasarnya itu terangkat. Jadi itu merupakan sebuah perumpamaan bahwa takbirnya itu benar-benar besar dan menggelegar. Jadi enggak takbir Allahu Akbar, Allahu
takbirnya pelan banget. Gaji 13 belum cair. Jadi takbir itu semakin besar karena itu kan syiar. Itu sebagai bentuk syiar kita. Kemudian di zaman Umar juga pernah takbir dikumandangkan di Mina, tetapi terdengar suaranya sampai ke Mekah. Mina ke Mekah itu 10 km jauhnya. Enggak pakai mic, enggak pakai tower, tapi suaranya bisa sampai ke Mekah. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa takbir itu dikumandangkan dengan suara yang menggelegar dan dengan semangat yang tinggi, ya. Karena itu sebagai bentuk syiar kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian pada hari Idul Adha kita melakukan puasa semenjak sesudah salat subuh hingga selesai sesembelihan. Jadi berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Kita melakukan puasa, kemudian sesudah melakukan penyembelihan, apa yang dianjurkan untuk dimakan pertama kali? Yang dianjurkan dan yang afdal adalah kabid. Jadi hati dari hewan kurban itu yang dianjurkan untuk dimakan pertama kali. Jadi kalau dalam Al-Quran, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, ya. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Apa yang dimakan Nabi? Akala min kabidi adhiyatihi. Jadi ketika korban itu sudah disembelih, Nabi mengambil kabid, jadi istilahnya hatinya sapi, hatinya onta, itu dibersihkan, itu yang dimakan pertama kali. Kenapa itu yang dimakan? Lit tabarruk. Jadi ketika hati sudah dibersihkan, itu untuk mengambil tabarruk kepada hati yang sudah dibersihkan itu, agar hati kita juga bersih dari penyakit-penyakit hati. Jadi itu yang pertama kali dianjurkan untuk dimakan sesudah melakukan penyembelihan korban. Kemudian hati itu dibersihkan, digoreng atau dimasak dengan masakan Padang misalnya kalau sempat. Kemudian itu yang dikonsumsi pertama kali. Sudah syuruh? Kemudian salah satu hal yang lain yang perlu kita lakukan adalah bahwa penyembelihan kurban ini memberikan makna spiritual yang besar kepada kita. Penyembelihan kurban ini kita jadikan sebagai sebuah sarana di mana kita mengingatkan diri akan kematian. Jadi kita melihat ketika hewan kurban itu merenggut nafas terakhir. Di situ kita bisa melihat bagaimana sakaratul maut. Jadi kita ajak keluarga kita ajak anak-anak kita ajak istri-istri kita agar melihat proses penyembelihan ini. Karena itu merupakan sebagai bentuk sarana untuk mengingat kematian. Itu juga bisa menjadi sarana untuk melihat bagaimana ketika sapi-sapi yang lainnya, sapi yang temannya udah digorong, sedangkan sapi-sapi yang lain itu masih gak peduli apa-apa, tinggal makan aja gitu ya, makan aja. Itu menggambarkan situasi kita sekarang, di mana kita melihat mungkin contohnya di Palestina, di mana saudara-saudara kita sedang dibantai, tetapi mungkin ada dari kita yang tidak peduli.
ya, tidak peduli atau masih ikut mensupport, ya, mensupport rencana-rencana Zionis, itu bisa menjadi sebuah perumpamaan dari keadaan kita di dunia ini. Jadi banyak sekali makna yang terkandung di dalam penyembelihan korban ini. Lalu ketika darah menetes, ketika darah daripada sapi yang disembelih itu menetes, darah dari kambing yang disembelih itu menetes, wa innad dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardh. Sesungguhnya darah yang jatuh dari hewan sembelihan itu lebih dulu Allah berikan pengampunan kepada orang yang melakukan korban. Jadi begitu besarnya pengampunan Allah, keutamaan bagi kita yang melakukan korban. Maka kalau kita memiliki kelebihan, ya, kalau kita memiliki kelebihan dari sisi finansial, marilah kita sisipkan untuk melakukan korban. Karena korban itu bukan tentang sekali seumur hidup, ya, bukan tentang udah cukup sekali, ya, bukan. Tapi semakin banyak, semakin sering, semakin baik. Bayangkan bagaimana banyaknya korbannya Nabi hingga sampai 63 onta. Itu 1 tahun, belum lagi tahun-tahun sebelumnya, lebih banyak tentunya. Maka marilah dengan kesempatan Hari Raya Idul Adha ini dan dengan kesempatan Hari Raya Idul Kurban ini, kita gunakan sebagai sarana bagi kita untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu menjadi salah satu penolong kita di hari akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada Bapak Ibu semuanya. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.